Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Intaneka Pratiwi, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum mencakup beberapa materi. Yang pertama adalah berbagai kasus pelanggaran hukum. Sebelum kita mempelajari apa saja jenis-jenis pelanggaran hukum, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang harusnya kita terapkan sebagai warga negara. Ketidakpatuhan terhadap hukum bisa disebabkan oleh penganggapan pelanggaran hukum yang dilakukan sebagai kebiasaan dan hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan masyarakat. Saya akan menyebutkan beberapa perilaku yang menentang aturan seperti dalam lingkungan keluarga, contohnya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah yang tidak teratur. Kemudian dalam lingkungan sekolah, contohnya datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, berpakaian tidak rapi atau tidak sesuai yang ditentukan oleh sekolah. Yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, contohnya tidak ikut ronda malam padahal dia sedang bertugas, main hakim sendiri, dan melakukan perjudian. Yang terakhir, dalam lingkungan bangsa dan negara, contohnya tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Demikian dari penjelasan dari saya, akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya, Ramdhani Pranama. Materi selanjutnya adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Contohnya, pernahkah Anda melihat seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu kepada pemain antara memberikan kartu merah atau kartu kuning? Apakah perilaku tersebut pantas yang dilakukan oleh wasit untuk menindak pemain tersebut? Keraguan wasit tersebut merupakan suatu bukti yang tidak tegas. Sanksi terhadap pelanggaran itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Saya akan menjelaskan jenis norma yang disebutkan beberapa contohnya atau sanksi yang akan didapatkan melanggar norma-norma. Sanksi dalam norma masyarakat, contohnya agama, pengertian, petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya atau Rasul dan Nabi yang berisi perintah, larangan, atau ajaran-ajarannya. Contohnya beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia pahala atau dosa. Yang kedua, kesusilaan. Pengertiannya, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksi yang diberikan berupa tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Ketiga, kesopanan. Pengertian pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya berupa tidak tegas tetapi diberikan oleh masyarakat dalam bentuk cemohan. Cemohan ada sabar pengadilan dalam pergaulan. Yang keempat, hukum. Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau berisi perintah dan larangan. Contohnya, harus tertib dan harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksinya berupa tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rapenda Ferdiansa. Dari contoh sanksi yang dijelaskan oleh Ramdhani pertama, disebutkan bahwa sanksi hukum adalah tegas dan nyata. 1. Tegas, berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undang. 2. Nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.
Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukum pokok yaitu yang terdiri atas A. Hukum mati, B. Hukum penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup atau sementara, 2. Hukum tambahan yang terdiri atas A. Pencabutan hak-hak tertentu, B. Perampasan atau penyitaan barang-barang yang tertentu, C. Pengumuman keputusan hakim. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan diberikan dari pengadilan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Oke guys, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Abdul Rahman. Tadi selanjutnya adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Peraturan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dengan dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Kan contoh perilaku yang mencerminkan kebutuhan terhadap hukum yang berlaku. Yang pertama, dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu mematuhi perintah orang tua, ibarat tepat waktu melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. 2. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, memperhatikan penjelasan guru. 3. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, membayar iuran keluarga. 4. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, memiliki KTP, memiliki SIM, membayar pajak.